Shalom jemaat kekasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Bersama saya Juni akan memberikan 5 tips dalam pelaksanaan ibadah online saat ini. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan, GBI Visi Pemulihan yang ingin memberikan persembahan dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Beberapa tips yang kami dapat sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua akan menikmati hadirat Tuhan. Kita menerima akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di hari ini. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tetapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Karena itu di pagi hari ini, kita persiapkan seluruh hidup kita untuk mau memuji menyembah Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kasih-Mu yang begitu nyata dalam setiap kami umat-Mu. Kami percaya kami ada saat ini, kami sehat saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan seluruh hidup kami untuk masuk dalam ibadah kami. Sebelumnya itu Tuhan, layakkan setiap kami, baik umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, jamah setiap hati kami, sehingga persekutuan kami dengan Tuhan, ibadah kami pada saat ini tidak akan pernah sia-sia. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami yang datang berbagai banyak persoalan, masalah, sakit, penyakit, kami percaya kami akan dilepaskan oleh Tuhan. Kami akan mendapat jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Siapkan seluruh hidup kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan.
Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga
siap menikmati selalu akan kasih. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari umat Tuhan katakan, hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Selagi katakan, buka hati untuk kami perlukan Engkau Tuhan, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, shalom. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa apapun kondisi keadaan yang sedang terjadi, itu tidak akan bisa menghilangkan sukacita kita semua. Tetap kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa saat ini, itu adalah bukti dari bahwa Tuhan kita
Tuhan yang sangat baik dan merancang semua yang terbaik untuk saudara-saudara, khusus jemaat Visi Pemulihan Cabang Makassar yang saya kasihi dimanapun berada pada saat ini. Satu hal yang pasti bahwa rencana Tuhan dalam setiap kita tidak pernah gagal. Rencana Tuhan bagi setiap kita adalah rencana untuk masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu pastikan pegang dalam hidup saudara bahwa sekali lagi situasi boleh tidak baik, sekitar kita boleh tidak baik, bahkan dunia ini sedang dalam keadaan tekanan, tetapi kasih Tuhan tetap nyata bagi kita semuanya. Oleh sebab itu saudara harus tetap bergairah di dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Gembala yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu atas perbuatan-Mu yang begitu hebat dan ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sebelum hamba-Mu sampaikan firman yang Engkau kehendaki, mohon Roh Kudus urapi firman yang hamba-Mu sampaikan, urapi semua jemaat yang mendengarkannya, bahkan yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi kami semua sehingga firman-Mu boleh memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini yang saya mau sampaikan berjuang untuk sepanjang bulan Agustus ke depan ini, berbicara tentang hidup benar adalah kunci kerajaan surga. Saya ulangi sekali lagi, hidup benar adalah kunci kerajaan surga. Itu tema kita di sepanjang Agustus ke depan ini. Kalau sepanjang bulan Juli yang lalu kita sedang belajar firman Tuhan tentang iman. Nah, karena itu Ibrani 10 ayat 38 berkata bahwa orang benar hidup oleh karena iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan. Itu firman Tuhan. Nah, sebabnya mari saudara-saudara, untuk kita bisa hidup di dalam iman, tidak bisa kalau tidak hidup benar. Nah, dengan hal itu Tuhan taruh terus dalam hati saya apa yang kita harus lakukan hari-hari ini, di mana keadaan dunia yang begitu kejam dan jahat ini, Lucifer sedang bekerja, sedang menekan, sedang berjuang untuk menguasai ekonomi, bahkan merebut banyak jiwa-jiwa. Dan ini tugas dan tanggung jawab kita. Dan mari membekali hidup kita. Saudara, saya mendorong untuk semakin hidup benar. Firman Tuhan yang saya membacakan di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah boleh ikuti bersama-sama ayat firman Tuhan ini, satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi sekali lagi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ada apa dengan ahli-ahli Taurat? Ada apa dengan orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menjalankan ibadahnya secara rutinitas, selalu menghasilkan tampak yang luar, kelihatannya rapi, kelihatannya bagus, kelihatannya takwa, ya, kelihatannya alim. Tetapi lalu kemudian di dalam Matius pasal 23, kalau saudara jemaat membaca nanti di Matius pasal 23 bagaimana Tuhan Yesus mengecam, mencela
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan salah satunya di sana dikatakan adalah bahwa celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu seperti kuburan yang di luarnya bagus, tetapi lalu kemudian di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kamu hanya menampilkan hal-hal yang luar, yang lahiriah saja, tetapi itu berbicara tentang bahwa hatimu jahat. Nah, ahli Taurat orang Farisi adalah cenderung pada penghakiman, menghakimi, mempersalahkan, dan menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Contoh, di dalam Lukas pasal 18, Yesus memberi satu perumpamaan bagaimana pemungut cukai dan ahli dan orang Farisi. Ketika orang Farisi berdoa, dia menyatakan kebenarannya kepada Tuhan, bahwa dia selalu mengucap syukur, ya, dia memberikan persepuluhan, berpuasa 2 kali seminggu, bahkan tidak berzina, bukan perampok, bukan lalit, dan dia menunjuk orang pemungut cukai, orang berdosa. Tetapi doanya tidak diindahkan oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa doa yang diindahkan adalah doa dari pemungut cukai, bukan kepada doa yang bagus. Itulah ahli Taurat, itulah Farisi. Nah, itulah sebabnya hari ini kita belajar bagaimana Yesus katakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tujuannya adalah kita masuk di dalam kerajaan surga. Mau tidak mau, syarat mutlak dan harus untuk masuk di dalam kerajaan surga, harus hidup lebih benar. Sama-sama katakan, harus hidup lebih benar. Orang lain di sekitar saudara-saudara tidak peduli tentang hidupnya, tentang bagaimana berjuang untuk benar. Tetapi setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, khusus jemaat Visi Pemulihan Cabang Makassar, dimanapun saudara-saudara berada, yang saya kasih dan cintai, untuk masuk di dalam kerajaan surga harus lebih benar daripada orang yang ada di sekitar saudara. Nah, kenapa harus hidup lebih benar? Karena Tuhan Yesus katakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan di dalam Yesaya 32 ayat 17, Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kitab Roma juga berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama kita. Hidup benar adalah kunci kerajaan surga. Dan ciri orang yang hidup benar, ada 3 hal secara singkat yang saya mau sampaikan saat ini adalah bagaimana atau apa ciri orang yang benar, orang yang hidup benar. Nah, kita belajar dari tokoh Alkitab yang sangat populer, ialah salah satunya adalah Raja Daud. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 7 mulai, ayat 4 sampai 7 dikatakan, 2 Samuel 24 ayat 4 sampai 7, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, orang-orangnya Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah Daud ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu
Saya ulang, sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Yang pertama, ciri dari orang yang hidup benar. Yang pertama adalah takut berbuat dosa. Saya ulangi, ciri orang yang benar adalah takut berbuat dosa. Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, dan bagaimana orang-orangnya Daud mulai berkata kepada Daud, kesempatan bagimu. Tetapi Daud yang diurapi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan dia sangat takut untuk berbuat dosa. Salah satu ayat tadi berkata bahwa berdebar-debarlah hatinya Daud ketika hendak berbuat dosa. Kenapa? Ada roh di dalam dia, ada kebenaran di dalam dia, yang hidup di dalam dia, sehingga Daud sebagai orang benar, dia takut untuk berbuat dosa. Hal yang sama kita perlu belajar dari pribadi Daud. Mari saudara-saudara pastikan bahwa hidup saudara adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga setiap kali ada kesempatan untuk berbuat dosa, saudara tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena saudara takut akan Tuhan sebagai orang yang benar. Orang lain mau berbuat silakan, tetapi saya pesankan firman Tuhan hari ini bagi saudara-saudara sekalian adalah, kalau hidupmu hidup yang benar, jangan kompromi, jangan berbuat dosa. Sekalipun mungkin saudara berkata atau menganggap, berpikir bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu hal itu. Tetapi sekali lagi, kalau hidupmu mau benar dan mau masuk dalam kerajaan surga, miliki satu perkara ini, yaitu tidak berani berbuat dosa. Jangan kompromi. Sama-sama katakan, jangan kompromi. Daud sekali lagi ada kesempatan untuk melakukan hal yang jahat, bahkan untuk membunuh Saul. Tetapi karena dia hidup benar, lalu kemudian dia tidak melakukannya itu. Dia takut Tuhan. Dan ciri orang yang benar adalah sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, dia tidak akan berbuat dosa. Catat itu yang pertama. Yang kedua adalah, masih tetap di 2 Samuel 24 ayat 9 dan 10 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan dari hal ini, kita belajar bagaimana Daud menyampaikan apa yang hendak ia lakukan, tetapi lalu kemudian tidak seperti itu. Hanya ingin membuktikan kepada Saul bahwa Daud tidak mau menjamah atau membunuh atau berbuat jahat kepada Saul. Yang kedua adalah, orang yang hidup benar adalah tidak gampang terpengaruh untuk berbuat jahat. Saya ulangi sekali lagi, orang yang hidup benar tidak gampang terpengaruh untuk berbuat jahat. Saudara, jemaat yang saya kasihi, dimanapun saudara-saudara berada, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, sebagai pribadi yang sudah dibenarkan, pastikan temukan dalam dirimu hari ini bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang saya kasihi, hidupmu adalah pribadi yang benar, sehingga saudara-saudara kamu tidak akan gampang terpengaruh untuk berbuat jahat. Mungkin kamu yang ada sebagai pengusaha, sebagai pegawai, atau sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai karyawan, mungkin orang-orang di sekitarmu akan mempengaruhi engkau untuk hal-hal yang tidak benar, untuk hal-hal yang jahat. Jangan terpengaruh.
Pastikan kalau hidupmu benar, engkau berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak benar. Anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin orang-orang di sekitarmu, teman-teman kampus, teman-teman sekolah, lingkungan, mulai mempengaruhi hidupmu dengan mau melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan berbuat hal-hal yang tidak benar. Pastikan temukan hidupmu hari ini sebagai anak muda yang benar, engkau jangan terpengaruh. Kita melihat dari Daud bagaimana ada pengaruh yang kuat untuk bisa melakukan hal yang jahat, tetapi lalu kemudian dia lebih percaya kepada Tuhan, sehingga dia tidak mendengarkan apa kata orang mengenai dia terhadap apa yang dia bisa lakukan kepada Saul. Daud lebih memilih untuk hidup sebagaimana dengan yang ia rindukan, itulah hidup benar berkenan di hadapan Tuhan, sebagai raja yang diurapi, sebagai pribadi yang berkenan, yang benar. Itulah sebabnya Daud berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dengan hal ini. Yang pertama tadi, ciri orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu tidak berbuat dosa, ya. Takut berbuat dosa. Yang kedua, ciri orang yang hidup benar tidak gampang terpengaruh untuk hal yang jahat. Dan yang ketiga, di ayat 16 dan 17 di 1 Samuel 24, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Yang ketiga, ciri orang yang benar, yaitu tetap berbuat baik. Dan itu harus dibuktikan, ya. Saul mengakui kebaikan Daud, kebenaran Daud. "Suaramu kah itu anakku?" Dan Saul mengatakan kepada Daud, "Engkau memang lebih benar, karena engkau berbuat baik kepadaku." Saudara, dalam Roma 12 ayat 21 berkata begini, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Wah, luar biasa saudara. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang hidup benar, yaitu tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ini dia. Ketika saya menemukan kebenaran ini, itu semakin melekat. Dan memang saya percaya ini tidak gampang. Sebagai orang benar bukan berarti sudah tidak ada masalah. Orang benar bukan berarti tidak ada tekanan. Orang benar bukan berarti tidak ada pergumulan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhanlah yang melepaskan dia dari semuanya itu." Dan Amsal 3 ayat 33 berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan kesanalah orang benar berlari dan mencari perlindungan. Mari pastikan hari ini bahwa saudara, apakah kamu hidup benar apa tidak. Tetapi sekali lagi, sebagai kesimpulan dari semua 3 poin ini, kunci untuk masuk dalam kerajaan surga adalah yaitu hidup benar. Tuhan Yesus katakan kembali di ayat pokok tadi, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Lalu kemudian sekali lagi, hidup benar adalah kunci kerajaan surga. Suka atau tidak, mau atau tidak, tapi itu masuk dalam kerajaan surga harus hidup lebih benar lagi. Pikiran kita benar, kata-kata kita benar, cara hidup kita benar, cara kerja kita benar, cara belajar benar, di kampus, di sekolah, di rumah di mana kita ada harus benar, lebih benar daripada orang-orang yang ada di sekitar saudara.
Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan kita pribadi yang benar. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang mampukan saudara-saudara untuk terus berjuang, menjaga hati untuk menjadi pribadi yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau yang memberikan firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini adalah firman yang hidup, menunjukkan kepada kami bahwa kunci kebenaran adalah kunci kerajaan sorga. Jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, semua yang sudah mendengarkan firman-Mu yang Engkau berikan, yang hamba-Mu sampaikan ini, urapi semua jemaat. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus tolong untuk hidup dalam kebenaran. Ampuni kalau selama ini ada sikap, ada cara hidup yang tidak benar, pikiran yang tidak benar, sikap yang tidak benar, pergaulan yang tidak benar, pekerjaan yang tidak benar, cara belajar yang tidak benar, cara bergaul yang tidak benar. Ampuni semuanya. Dan saat ini belas kasihan dari surga turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita minta urapan Roh Kudus saat ini. Urapi ya, dengan iman saudara. Dengan iman minta Roh Kudus akan mengurapi, menjamah, menguatkan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora ya la mata kaya la nama syanda la mata koria la nama si. Roh Kudus, lihat kerinduan semua jemaat, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang merindukan Engkau, yang membutuhkan pengurapan-Mu, mengangkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Hamba minta kepadamu Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, lepaskan pengurapan dari surga turun dalam rumah-rumah mereka, turun atas pribadi-pribadi, menjamah melawat mereka semua, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, melepaskan semua yang terikat, yang terbelenggu, menyembuhkan semua penyakit-penyakit, yang letih lesu beban berat, mendapatkan kelegaan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua virus corona disingkirkan dalam nama Yesus. Dan apapun yang mereka perlu butuhkan, Roh Kudus jaminan dari segala sesuatu, berikan kuasa karunia-karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang kami minta dan doakan kami telah menerima. Semua jemaat diurapi, semua yang mendengar firman Tuhan ini diurapi, dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, terus kami angkat di hadapan Tuhan. Belas kasihan dari surga turun, hikmat dari surga turun untuk pemerintah kami, mulai dari pusat bahkan sampai ke daerah. Virus corona, kami percaya kuasa-Mu mampu dan sanggup mengatasinya tepat pada waktunya. Dan belas kasihan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan khusus turun bagi semua umat-Mu yang berseru berharap kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan percaya berkat dari surga sedang dicurahkan. Tetap angkat tangan saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari surga. Itulah berkat rohani, jasmani, materi, dan ekonomi. Jangan takut, tetap setia kepada Tuhan. Terus hidup benar. Dan firman Tuhan berkata, berkat Tuhan ada dalam kediaman orang benar. Karena itu, terimalah berkat dari Abraham, terimalah berkat Ishak dan Yakub, terimalah berkat rohani, jasmani, materi, ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siap mau menerima berkat daripada Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang besar. Haleluya.
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.